Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi proses industri kimia yang sebelumnya kita sudah membahas tentang PNID. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang blok diagram atau biasa dikenal dengan istilah flowchart. Di flowchart atau di blok diagram ini itu adalah bagan yang menunjukkan aliran bahan dan energi, dan biasanya juga sudah dilengkapi dengan kondisi operasi dan nama-nama kelompok peralatannya. Dan di flowchart ini juga biasanya yang dicantumkan atau yang digambarkan itu adalah peralatan-peralatan besar, yang misalnya ada reaktor, ada vessel dan sebagainya. Sedangkan yang untuk peralatan seperti pompa, valve dan sebagainya itu belum digambarkan atau dihilangkan. Selanjutnya biasanya kalau kalian lihat di simbol flowchart atau di gambar diagram alir itu, kenapa kok ada warna bulat, ada misalnya ada segi empat, kemudian ada model ketupat di jarang genjang dan sebagainya. Itu sebenarnya ada maksud atau tujuan dari pembacaan simbol tersebut. Jadi kalau biasa kalian lihat ada garis panah, itu menunjukkan adalah garis alir atau menunjukkan hubungan antara proses yang sebelumnya dengan proses yang selanjutnya. Yang kemudian kalau kalian lihat ini adalah gambar bulat, ini menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Jadi di awal sebuah proses itu kita bisa memberikan simbol atau gambar bulat, kemudian di akhir proses juga diberikan simbol atau gambar warna ini seperti ini. Yang kemudian selanjutnya ada model persegi panjang, ya, jadi itu menyatakan proses, ya, jadi atau kegiatan yang terjadi dalam diagram alir tersebut. Yang kemudian ada model ketupat, ini adalah titik keputusan. Yang dimaksud dengan titik keputusan di sini adalah apabila dalam suatu proses itu misalnya dalam proses hasilnya ingin ini untuk menunjukkan kualitasnya, apakah misalnya kualitas produk yang diproses itu sudah sesuai apa tidak. Jadi misalnya kalau belum sesuai, misalnya komposisinya belum sesuai dari komposisinya, artinya harus ditambahkan misalnya apakah misalnya ada penambahan air dan sebagainya. Yang kemudian ataukah misalnya apakah yang diproses itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai artinya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ada yang model seperti ini, yang jajaran genjang. Kalian bisa lihat di situ ada yang menunjukkan bahwa ada data yang masuk atau yang keluar dalam proses tersebut. Data yang dimasuk di sini misalnya contohnya adalah komposisi bahan. Misalnya dalam proses pembuatan pupuk, misalnya proses pembuatan pupuknya amoniaknya membutuhkan misalnya berapa persen, CO2-nya membutuhkan berapa persen, dan begitu pun juga untuk bahan-bahan lainnya. Jadi di situ ada masukan atau keluaran data. Selanjutnya kalau yang gambar ini, kalau kalian lihat ini menunjukkan bahwa di situ terjadi, jadi ada komentar atau ada tambahan keterangan, tetapi itu tidak tidak mempengaruhi dari proses tersebut. Selanjutnya yang gambar yang atau simbol yang ini itu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ada diagram alir lain dari atau dari flowchart tersebut. Jadi misalnya di situ prosesnya adalah ada proses yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam satu diagram alir atau dalam flowchart itu sangat kompleks. Jadi biasanya itu flowchartnya dipisah, ya, misalnya contohnya di situ di dalam proses itu membutuhkan steam. Jadi yang untuk bagaimana sih proses terbentuknya steam misalnya dari boiler, itu digambarkan tersendiri flowchartnya. Kemudian yang simbol yang terakhir ini itu hampir sama sebenarnya tadi yang ini titik keputusan, cuma ini adalah kalau misalnya ada proses yang berulang di situ. Ya, jadi ini adalah contoh flowchartnya. Ya, jadi ya kalau kayak di awal ini misalnya di sini ada proses pembuatan, bagaimana sih membuat minuman kopi misalnya. Jadi di sini ada yang awal itu adalah misalnya ada proses pembuatan kopi, ada proses persiapan bahan bakunya. Yang kemudian kalau kalian ini ada jajaran genjang. Jadi ini tadi jajaran-jajaran berarti di situ ada data yang masuk.
Jadi ada hubungan data, jadi data apa misalnya, komposisinya di situ untuk membuat kopi apa saja, misalnya kopi membutuhkan berapa sendok, susu membutuhkan misalnya berapa gram, air membutuhkan berapa mili atau berapa liter dan sebagainya. Jadi situ ada data di situ, makanya menggunakan simbol jajaran genjang ini. Yang kemudian selanjutnya yang segi ini mungkin tadi saya lupa, ini adalah yang gambar. Jadi ini yang tanda panah ini kan menunjukkan hubungan antara proses yang sebelumnya dengan proses yang selanjutnya. Kemudian yang gambar persegi panjang ini, nah kalau kalian ini adalah semua adalah proses yang terjadi. Jadi misalnya di sini untuk proses pembuatan kopi tadi setelah masuk komposisinya itu misalnya harus ditambahkan air, kemudian ada mengambil air dulu terlebih dahulu, kemudian meletakkan teko di atas kompor sampai ke menuangkan air. Itu adalah masuk semua prosesnya, termasuk ini misalnya produknya sudah jadi di sini harus diketahui dulu prosesnya, kualitasnya, kualitasnya apakah sudah sesuai. Jadi makanya harus misalnya dilakukan proses tes organoleptik, misalnya dicicipi terlebih dahulu ya. Jadi itu masuk dalam bagian proses. Kemudian kalau kalian lihat simbol yang ini tadi yang menunjukkan adalah titik keputusan. Kenapa ini dikatakan titik keputusan? Karena misalnya di sini ada produk yang dibuat tadi apakah sudah sesuai apa tidak. Misalnya di sini karena dicontohkan adalah proses pembuatan kopi, apakah misalnya rasa kopinya sudah cukup, rasa manisnya dan rasa gurihnya. Jadi makanya di sini katakan titik keputusan. Jadi misalnya kalau belum sesuai standar yang diinginkan, berarti kan harus dilakukan proses penambahan sesuai dengan yang komposisi yang kurang. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti kan akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Makanya menggunakan simbol yang seperti ini, makanya dikatakan adalah titik keputusan. Ya, jadi di sini misalnya ternyata tadi ada misalnya di sini terlalu manis, ya berarti kan ada proses lagi yang selanjutnya, berarti harus ada penambahan air dan sebagainya. Jadi saya kira kalau yang simbol yang sama. Kemudian di sini misalnya produk sudah jadi, dan ya terakhir ini misalnya adalah sudah siap untuk dipasarkan. Jadi misalnya makanya di sini adalah kembali ke menggunakan simbol ini awal sama akhir itu sama. Jadi saya kira itu penjelasannya untuk yang flowchart contohnya, atau misalnya ini adalah blok diagram yang sangat sederhana. Jadi misalnya di sini ada proses pembuatan kecap. Jadi di sini hanya misalnya ada air, ada gula, ya jadi ini adalah proses awalnya. Kemudian karamelisasi, pendidihan, penyaringan, pendinginan, pengawasan, itu semua adalah prosesnya. Kemudian di sini ada kayak tadi kan menunjukkan bahwa kalau bulat seperti ini adalah awal proses ya. Jadi ini masuk awal proses karena misalnya pengemasan itu kan membutuhkan apakah dia dikemas dalam botol plastik, saset dan sebagainya. Jadi ini masuk sebagai awal proses ya. Jadi begitupun juga misalnya yang ini, apakah misalnya dikemas dalam botol kaca bekas. Jadi botol kaca bekas itu ada prosesnya lagi, misalnya dilakukan pencucian, pengeringan, kemudian botol kaca yang bersih masuk di awal lagi untuk dilakukan pengemasan, akhirnya mendapatkan produk yang namanya kecap. Jadi ini adalah contoh cara menggambar di blok diagram atau flowchart. Jadi menggambar flowchart itu bukan hanya sekedar menggambar saja, jadi harus disesuaikan dengan simbol-simbolnya kalau misalnya memang harus mengikuti aturan pembuatan flowchart. Yang selanjutnya di sini adalah ada flowsheet. Jadi tadi kalau flowchart itu kan hanya menggambarkan hanya ala-ala utama saja ya. Tadi kan misalnya ada reaktor, ada vessel dan sebagainya. Sedangkan kalau yang untuk di flowsheet ini dia sudah menggambarkan proses secara lebih detail. Jadi di situ dia sudah dilengkapi dengan nama alatnya, kondisi operasi, tempat input bahan baku dan untuk produk utamanya, serta di sini sampai memperlihatkan produk samping dan alat pendukungnya. Ya, jadi ini mungkin lebih jelasnya kalau mau bisa dilihat di sini ada blok diagram atau diistilahkan biasa sebenarnya adalah ada BFD dan ada PFD. Ya, jadi di sini blok dia kalau kalian lihat ini hanya misalnya dalam bentuk tadi kotak-kotak saja. Ini adalah proses. Kemudian kalau yang untuk PFD atau flowsheet, jadi flowsheet itu juga biasa diistilahkan adalah proses flow diagram atau disingkat dengan PFD. Ya, jadi di sini kalau
Ya, jadi ini akan lebih sebenarnya membaca BFD dengan PFD, kalau kita akan lebih paham sebenarnya kalau melihat PFD-nya. Begitupun juga nanti kalau misalnya dibandingkan dengan PNID, jadi PNID itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan BFD dan PFD ini. Jadi kalau misalnya yang di ini PFD kalian bisa bandingkan, misalnya kalau reaktornya ini dia sudah digambarkan sesuai dengan simbol peralatannya.